Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya ingin menyapa wajah-wajah yang penuh sukacita pada pagi hari ini, karena kita menyambut tahun yang baru ya Bapak Ibu Saudara. Tahun 2020 kita sudah bersama-sama lewati, ada kekecewaan, ada juga, tapi tidak juga sedikit ya, bahkan berlimpah berkatnya. Amin Bapak Ibu. Dan kita menyambut tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita yang baru. Karena kita percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Kita merasakan kasih Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Haleluya Tuhan. Kita sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih Tuhan, kasih dan setia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru, untuk semangat yang baru, untuk lembaran yang baru yang boleh kami sama-sama buka Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan, berkat-Mu pun tetap Tuhan, bahkan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau. Kau berkati kami Tuhan, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami. Dan kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap memuji, memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Sungguh kasih-Nya tiada terukur, lebih panjang, lebih lebar, lebih luas dari apapun. Amin Bapak Ibu. Amin. Sama-sama kita katakan tiada terukur Tuhan kasih setia-Mu. Haleluya. Katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselam. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Itu panjang dan lebar Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur. Mari kita berharap Tuhan. Haleluya. Mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajar perbuatan-Mu besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajar perbuatan-Mu Tuhan, ajar perbuatan-Mu besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hati
dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin Bapak Ibu, mari beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Masih bangkit berdiri, masih tetap semangat ya memuji nama Tuhan. Siapa yang di sini percaya bahwa hanya Tuhanlah benteng hidup kita? Bisa lambaikan tangannya, saya mau lihat. Puji Tuhan, karena Dialah benteng hidup kita. Berjalan bersama Dia, kita tak akan pernah gentar. Oleh sebab itu, mari sama-sama dengan saya kita katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin Bapak Ibu. Yesuslah jaminan kehidupan kita. Benteng hidupku.
Haleluya. Kalau ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh bersaksi sedikit bagaimana saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di tahun 2020. Sepanjang tahun saya melihat ke belakang, saya tidak pernah berjalan sendiri. Karena kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya nggak akan bisa. Karena hanya bersama dengan Tuhan, saya mampu. Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini pun juga merasakan hal yang sama. Amin. Ketika Tuhan ada di samping kita, Dia akan memberikan kita kekuatan. Menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat yang baru. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Tuhan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
kami yang bertahta di dalam surga. Inilah permulaan tahun 2021 yang kami sadari Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Itu sebab Tuhan, biarlah tahun ini, dalam tahun yang baru, Tuhan berbicara kepada kami, sehingga benar-benar Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh, Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga benar-benar hanya kekuatan Tuhan saja, hanya suara hati-Mu yang kami boleh dengar, dan kami boleh berjalan bersamanya. Terima kasih Bapa, pakaikan hamba-Mu, bahwa Tuhan Kau urapi persiapan-persiapannya, sehingga benar-benar, Tuhan, kami mendengarkan Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu, teman-teman. Lambaikan tangan kita pada teman-teman di sebelah, depan, belakang. Halo. Kita jumpa di tahun 2021. Iya, termasuk teman-teman Bapak Ibu yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah online. Selamat tahun baru 2021 dan Immanuel. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11. Hari ini kita akan belajar bersama tentang perjamuan kudus yang setiap bulan minggu pertama di tempat ini dan di berbagai tempat diadakan perjamuan kudus. Apa maknanya? Ya, di awal tahun ini agar kita sepanjang tahun ada 52 minggu, ada 12 kali perjamuan kudus. Kita tahu apa maknanya dan kita menghargai itu sungguh-sungguh. Seringkali karena tradisi kita mengikuti ya. Saya sudah dibaptis, saya sudah besar, saya ikut perjamuan kudus, saya melayani dan seterusnya. Sebenarnya kurang maknanya. Yang penting kan begitu selesai, didoakan, kita makan, kita minum sama-sama. Lalu apa maknanya bagi kita? Mari kita belajar dari 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, teman-teman, mulai ayat 23 sampai terakhir, karena ini konteksnya adalah tentang perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Siapa penulis surat 1 Korintus? Paulus atau Petrus? Paulus. Iya, Paulus. Paulus pernah mengikuti jejak Tuhan Yesus waktu hidup. Siapa Paulus? Dia Saulus asalnya. Siapa Saulus? Apakah dia salah satu dari murid dari Rasul, 12 Rasul? Bukan. Tetapi unik di sini dikatakan ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oke, ini ada pembahasan sendiri, tetapi kita tahu bahwa penulisnya adalah Paulus. Kita catat itu supaya tidak salah konteks ya. Nah, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kemudian ada peringatan-peringatan. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Oke, jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di Korintus pada saat itu ada perpecahan. Jemaatnya pecah. Ya, aku ikut golongan ini, aku ikut golongan sana dan seterusnya. Dan orang Yahudi dan orang Yunani, ya, yang kaya dan yang miskin, laki-laki dan perempuan. Waduh, banyak masalah ini. Jemaat Korintus ini banyak masalah ini, kota besar, pelabuhan, jadi metropolis yang rupa-rupa macam kejahatan ada di dalamnya, termasuk di dalam gereja. Nah, Paulus memberikan sebuah makna ketika Injil Matius, Markus, dan Lukas menulis tentang perjamuan malam terakhir di mana Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya, Tuhan Yesus yang melayani, ya, mulai membasuh kaki dan kemudian memecah roti, membagi anggur di dalam cawan, ya, minum bergantian, begitu dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah semacam peringatan yang harus dilakukan, ya. Jadi perjamuan kudus diistilahkan sakramen. Sakramen, Bapak Ibu pernah dengar istilah sakramen? Nah, kebanyakan gereja Kristen itu mengakui dua sakramen, ya. Kebanyakan, ada lebih, ada yang tidak dua dan seterusnya. Tetapi yang jelas, karena ini disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, sakramen itu artinya dari Tuhan Yesus, peraturan kudus yang dari Tuhan Yesus, yang berpusatkan pada Kristus dan dimeteraikan untuk memberikan berkat kepada kita dalam perjanjian baru ini. Itu adalah baptisan. Bapak Ibu sudah dibaptis? Jika belum, ayo, ini adalah sakramen, sesuatu yang kudus, peraturan yang Tuhan tetapkan, seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Memang seharusnya demikian. Itu kata Yesus, berarti kita pengikut Yesus dibaptis juga. Kalau belum, ayo, tahun ini akan diadakan, daftar dulu ya, supaya kita dapat maknanya, ada berkat, anugerah yang khusus di dalam baptisan. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Dan ini mengatakan, ini adalah perjanjian, ya, janji, covenant. Jadi dari Allah sudah janji ke manusia. Nah, ini buktinya. Ini sebuah, kita nggak pernah ketemu Tuhan Yesus, betul? Paulus juga belum pernah. Dia melihat kemuliaan Allah, dia menjadi buta dari ketika dia Saulus, kemudian dia belajar sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak lihat ketika malam waktu dia diserahkan, Tuhan Yesus diserahkan, dia tidak lihat sendiri. Dia mungkin belajar langsung dikatakan oleh Tuhan atau melalui kitab suci. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah Paulus menuliskan, ini penting, lakukan terus-menerus, supaya kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita melalui perjamuan kudus yang digambarkan dengan tubuh dan darah. Artinya,
perjamuan kudus ini sebuah peringatan. Ini daging. Ini melambangkan daging yang dipecah-pecahkan. Ini bukan daging, ini adalah roti yang dibuat secara khusus supaya kita bisa melihat, menyentuh, dan merasakan. Dengan melihat, menyentuh, dan merasakan, kita diingatkan ada sebuah ikatan, ada sebuah kenangan, peringatan, momen yang kita akan terus-menerus di-refresh gitu ya. Oh ya, ini tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dari satu tubuh dipecah supaya yang makan ini seluruh jemaat Tuhan di muka bumi dari zaman lalu sampai akhir zaman terakhir itu disatukan dalam tubuh yang sama. Darah Kristus ini, anggur itu juga melambangkan darah yang dicurahkan gitu ya. Jadi ini bukan darah, ini adalah essence dari anggur begitu, mungkin jus atau sirup atau apapun. Ekspresinya tidak penting, fisiknya tidak penting. Ada yang seperti ini, ada yang dituang dalam cawan khusus. Ini juga roti tidak harus begini, tapi ini menunjukkan roti yang tidak beragi, bukan roti yang mengembang, yang empuk kita makan, bukan. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama itu Exodus ketika keluar dari Mesir, perbudakan Mesir, makan dan minum cepat-cepat sehingga tidak tunggu diragikan, mengembang, enggak, pokoknya ada roti yang tidak beragi, makan sama-sama, cepat, ikat pinggang, keluar dari Mesir. Jadi tidak ada waktu untuk mengembangkan roti dan seterusnya. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, bagian begini. Karena ini adalah sakramen yang penting, supaya kita bisa merasakan, menyentuh, menikmati sesuatu yang sakral, sakramen, sakral gitu. Mari kita lihat ayat 23, sama seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi Paulus sudah terima dari Tuhan ya, lalu diteruskan kepada kita semua. Jemaat di Korintus ditulis, nah surat 1 Korintus itu disebarkan ke seluruh dunia, dikanonisasi dalam Alkitab kita, nah, kita bisa baca. Jadi artinya sampai kepada kita itu diteruskan. Kemudian ayat 24, dan sesudah mengambil roti ya, di ayat 23 ya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mengucap syukur untuk apa Bapak Ibu? Teman-teman, pikirkan. Ini adalah perjamuan malam terakhir di mana Tuhan Yesus sebentar lagi akan bergumul di Taman Getsemani. Pergumulannya sedemikian rupa sehingga keringatnya bercucuran seperti darah atau memang berdarah-darah. Dalam pergumulan yang begitu memuncak, klimaksnya begitu. Dia tahu sebentar lagi, dan setelah itu dia betul-betul dianiaya, habis-habisan, dicambuk, dirobek-robek kulit dagingnya, darahnya dari atas kepala sampai di kaki, mencucurkan ya luka-luka yang terbuka, dan harus menanggung kayu salib begitu berat sampai dipakukan di atas kayu salib dan diberdirikan, digantung di tengah-tengah langit dan bumi. Dia tahu itu sebentar lagi, besoknya, ini malam terakhir bersama dengan murid-murid. Dia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, sadar sepenuhnya bahwa ini adalah tubuhnya yang dikatakan ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tetapi dia mengucap syukur. Kata mengucap syukur di sini adalah Eucharisteo. Eucharisteo. You itu baik, good. Charis itu grace. Itu adalah anugerah, rahmat, karunia. Jadi mengucap syukur. Kalau ini sakramen, saudara-saudara kita Katolik mengatakan Ekaristi, betul ya?
Dari kata itu, Eucharisteo. Artinya ini baik, ini adalah anugerah yang baik, yang bersifat kekal, yang istimewa. Jadi kita harus mengucap syukur. Kalau kita mau makan, kita berdoa dulu. Doa apa? Mengucap syukur. Tuhan, terima kasih saya makan. Cukup, tidak berlebihan, pokoknya saya cukup. Terima kasih Tuhan. Yesus melakukan itu. Eucharisteo. Sambil menyadari sepenuhnya konsekuensi malam itu tidak bergumul dan mengatakan kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh ya beberapa jam mendatang dia berdoa seperti itu. Tetapi saat dia bersama dengan murid-muridnya di dalam perjamuan, dia mengucap syukur. Sepenuhnya sadar ini tubuh yang akan dipecah-pecah. Dia memberikan contoh, mengucap syukur, Ekaristi, kalau kita makan, ya kita selalu mengucap. Ini menjadi poin penting dalam keseharian kita. Apakah kita selalu mengucap syukur ya dalam penderitaan? 2020 penuh dengan kenangan yang tidak baik mungkin karena karir kita tidak jelas, gaji juga tidak jelas, dan banyak pergumulan. Sakit penyakit mungkin, tetapi seperti Yesus yang mengingatkan, mari kita mengucap syukur. Terima kasih. Ini melambangkan ya bukan hal yang baik nampaknya, tetapi dia mengucap syukur. Ini baik, ini good grace, anugerah yang bagus, yang harus mengucap syukur. Tadi lagu kita, 2 lagu pertama tentang bersyukur. Apapun ya, musim apapun harus bersyukur, termasuk teladan dari Tuhan Yesus. Ia memecah-mecahkannya dari satu roti yang tipis, karena tidak beragi, bukan roti yang mengembang, bukan roti yang tipis, kemudian dipecah-pecah, krak, ada bunyinya begitu ya, krak, krak, karena itu memang tidak beragi. Kemudian dipecah-pecah, kemudian dibagi, muridnya ada 12, termasuk Tuhan Yesus. Jadi sambil dipecah, sambil diberikan, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kata diserahkan sebenarnya tidak ada di dalam tulisan aslinya. Inilah tubuhku bagi kamu. Tidak diserahkan. Yang diserahkan tadi itu ya, di ayat 23 diserahkan. Sebenarnya kata diserahkan, semua versi bahasa Inggris mengatakan betrayed, dikhianati. Jadi pada malam waktu ia dikhianati, bukan diserahkan. Kalau kita membayangkan cuma diserahkan, oh ya diserahkan, nyoh, gitu. Ini bukan, aduh pergumulannya luar biasa. Yang menyerahkan, yang mengkhianati dia adalah murid yang di sebelah dia, yang dipercayakan uang sebagai bendahara. Nah, jadi pengkhianatannya itu menyakitkan sekali. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku bagi kamu, artinya sungguh-sungguh. Dari satu tubuh, dari roti yang sama, roti kering yang sama, kemudian dipecah-pecah. Setiap yang makan itu menjadi bagian dari tubuh. Bagus, bagus ya. Jadi kalau kita makan roti ini, sadari saya dengan bapak, saya dengan ibu, saya dengan adik kecil itu, kita menjadi satu. Dalam tubuh Kristus, kita disatukan dalam satu komunitas, kita disatukan. Tidak terbagi-bagi. Nah, itu masalah di Korintus. Ada pergumulan, ada perpecahan. Tuhan Yesus memberikan contoh, ini loh tubuhku ya. Nanti ketika dicambuk, dipecah-pecah, remuk redamkan sampai tulang-tulangnya dipatahkan, nggak jadi dipatahkan karena sudah mati. Nah, itu menunjukkan aku rela ambil bagian dari tubuhku ini supaya menjadi satu, supaya disatukan. Ketika kita setiap kali makan roti berjamuan, ingat, makanya di salah satu kisah, kalau perjamuan nggak bereskan dulu ya, baru ambil perjamuan. Itu artinya, jadi menunjukkan bahwa ini penting, ini adalah
melambangkan kesatuan kita tubuh Kristus. Dan dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan ya, sudah dibilang tentang roti, ada tentang tubuh, ada peringatan. Kemudian ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan. Cawan, kalau digambarkan itu cawannya satu piala gitu, piala minuman, satu kemudian minum bergantian gitu ya, sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sekali lagi kita bicara tentang meterai yang menjadi perjanjian yang baru. Yang lama, perjanjian lama, darah harus ditumpahkan untuk menebus dosa. Darah dari apa? Binatang. Tidak harus domba. Kalau saya miskin, saya hanya bisa membawa burung tekukur, ya, merpati, darah, begitu. Ya itu darahnya, dikeluarkan darahnya. Jadi nggak harus sapi. Kalau saya nggak mampu, ya nggak harus. Artinya harus tetap ada darah. Tapi itu tidak sempurna. Berikutnya dalam event momen berikutnya ada persembahan, gitu ya, menyadari saya bersalah, lalu membawa korban bakaran, darahnya ditumpahkan, kemudian dipercikkan di dalam ruang suci dan sebagian di ruang maha suci. Itu memberitahu terus menerus akan ada, karena kita masih berdosa terus. Tetapi ini adalah perjanjian yang baru. Darah anak domba yang tidak bercacat itu sekali untuk seterusnya. Tuhan Yesus tidak akan datang lagi untuk memberikan darahnya. Tidak. Sekali perjanjian baru yang dimeteraikan, ya, disegel. Artinya ini yang membuat kita mendapatkan penebusan. Jadi sakramen ini mengingatkan kita akan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu momen puncak. Bagi dimensi ilahi itu adalah epik. Pahlawannya Yesus. Pahlawannya Yesus. Bagi manusia itu adalah puncak dari pemberontakan manusia terhadap Allah. Puncak. Jadi momen Jumat Agung dan Paskah itu adalah momen puncak dari dimensi ilahi yang sepenuhnya kasih, sepenuhnya adil. Harus dihukum kan ya? Orang berdosa harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus tanggung itu hukumannya. Ya, aku aja. Bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi manusia, sebagian percaya kepada Dia diselamatkan. Sebagian besar memberontak dan aku tidak terima, kamu bukan anak Allah, kamu menghujat dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya hukumannya adalah hukuman yang paling berat, yang puncak, yang paling mengerikan. Karena pelan-pelan nafasnya diambil, tergantung. Paru-paru tidak bisa bernafas, darah keluar dan ada burung mematuk sana, mematuk sini dan seterusnya. Jadi penderitaan yang luar biasa. Dan itu juga adalah puncak dari pemberontakan iblis. Dia tahu ini Mesias yang dijanjikan. Kalau kita berhasil bunuh, janjinya tidak terpenuhi. Nubuat di perjanjian lama tidak akan terpenuhi. Jadi mereka berkomplot, berkonspirasi, ya, memprovokasi manusia sehingga seolah-olah melalui kerajaan Romawi Yesus mati. Dan pada saat di atas kayu salib, tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, mereka merayakan kemenangan. Akhirnya kita menang, anak Allah kita berhasil bunuh. Cuma takut kematian Tuhan. Ya, tetapi pada saat Paskah, pada saat kebangkitan dinyatakan, itulah titik puncak kekalahan dimensi roh jahat. Jadi semuanya memuncak pada satu titik, yaitu pada saat Jumat Agung dan kemenangan di masa Paskah. Ini luar biasa. Dan itu yang mau diingatkan. Ya, ayo, cawan ini adalah perjanjian baru. Dan ada meterainya. Apa meterainya? Darah, bukan main-main, bukan meterai 6.000. Salah, aduh minta maaf. Saya janji tidak akan melakukan lagi di media sosial pakai meterai 6.000. Gampang?
cuma 6.000. 1.000 meterai pun nggak apa-apa, ayo tempel, semua 1.000. Ini darah, nyawanya yang diberikan sebagai meterai, sebagai segel. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Jadi kalau kita percaya bahwa ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan kita katakan amin, maka yakinlah ini loh yang menyembuhkan, bukan anggurnya, bukan darahnya, bukan, tetapi karya Kristus di atas kayu salib. Itu yang menjadi puncak. Itu yang harus kita ingat. Jadi tidak ada yang mistis, tidak ada yang oh ini daging, hati-hati ya, jangan dibuat mainan. Ini daging loh, ini darah loh. Kalau dioleskan, kalau diminum, itu wah benar-benar darah, benar-benar daging. Ada sebagian yang mempunyai kepercayaan seperti itu, tetapi 1 Korintus mengatakan itu adalah peringatan. Sekali lagi kita diingatkan, esensinya adalah Kristus di atas kayu salib. Kristus di atas kayu salib. Oh, di Golgota ya kayu salibnya ya, bukan di sini. Nah, itu artinya esensinya. Apakah ini kalau kita waktu online awal-awal pandemi nggak dibagi anggur, jadi kita minumnya apa? Sirup, boleh. Fanta merah, boleh. Masih ada Fanta merahnya kemarin teman-teman? Tahun baruan? Oh, sudah habis. Apakah kita tidak punya roti, pakai roti yang berragi? Boleh? Boleh. Nggak ada biskuit? Boleh? Boleh. Itu bukan esensi, itu hanya ekspresi. Yang penting adalah esensi dari tubuh roti dan anggur itu menunjukkan bahwa kita menghargai karya penebusan Kristus yang sedemikian Dia lakukan karena kasih-Nya. Dia serahkan tubuh dan nyawanya bagi kita. Sekali lagi, ingat baik-baik, setiap kali kita makan roti dan minum anggur, ingatlah bahwa ini adalah karya Kristus yang puncak. Dan itu harus diperingati. Mengenai peringatan, Bapak Ibu punya sebuah benda untuk mengingat orang yang dikasihi, walaupun dia sudah tidak ada misalnya. Ya, Ibu Mecu, Bu Edith, Mami, ada cincin yang mengingatkan saya tidak lagi bersama dengan dia, tapi saya adalah bagian kenangan bersama dia. Itu peringatan yang tidak akan terlupakan. Teman-teman punya sesuatu di dompet, ada wajah orang lain selain wajah diri sendiri yang berarti, yang bermakna, mengingatkan kita? Ada? Oh ya, bisa keluarga, bisa juga Bung Karno, Bung Hatta ya. Itu keren itu. Kertasnya merah. Jadi atau Bapak Juanda, lumayan 50 ribuan, wajahnya orang lain ya, kita simpan-simpan di situ. Pahlawan bangsa itu menjadi peringatan. Atau piala ini. Piala ini adalah piala yang diberikan kepada teman-teman yang mengikuti kompetisi. Ini peringatan. Ini peringatan. Bapak Ibu yang sudah menikah punya cincin kawin tidak dilepas, artinya saya terikat, saya berkomitmen. Sekalipun tidak ada lagi pasangan hidup kita, saya tetap berkomitmen. Peringatan kepada Yesus itu penting, makanya diulang terus. Ayo, mau setiap kali kamu minumnya ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mau seminggu sekali? Boleh. Mau jemaat mula-mula berkumpul di rumah, satu jemaat ke jemaat yang lain, ya, rumah tangga satu ke rumah tangga yang lain, mungkin mingguan atau dalam 1 minggu 2 kali. Jadi makannya bersama-sama, makan roti dan anggurnya bersama-sama. Boleh, pokoknya setiap kali. Seberapa sering kita makan roti dan minum cawan ini dalam sakramen ini, dalam perjamuan kudus ini, kamu, saya, Bapak Ibu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan sampai Ia datang artinya Immanuel,
ada penyertaan. Ini adalah bukti kasih yang puncak. Musim apapun ya, sampai dia datang kembali. Ini adalah peringatannya. Kematian itu bermakna saya dibebaskan. Saya yang harusnya mati. Ada yang nanggung di atas kayu salib. Sehingga dengan penuh kesadaran setiap kali kita ikut perjamuan kudus, diingatkan, siapa sih Sami? Siapa sih saya? Apa sih yang sudah saya lakukan bagi dia yang mau mati bagi saya? Betul? Termasuk untuk mengucap syukur. Eucharisteo tadi ya, menyadari bahwa ini adalah saya bagian dari tubuh Kristus, darahnya menyelamatkan saya bersyukur. Saya bersyukur. Dan ada peringatan. Ya, di ayat-ayat berikutnya ada peringatannya begini. Pada saat itu tidak ada yang disiapkan, Bapak Ibu, tidak ada di gereja, tidak ada yang disiapkan perjamuan seperti ini. Jadi mereka masing-masing jemaat itu membawa rotinya sendiri, membawa anggur sendiri. Ya, di perjanjian baru, di jemaat mula-mula itu ada masing-masing membawa, kemudian dikumpulkan. Tapi begitu selesai waktunya makan, yang dia bawa itu dimakan. Kalau dia bawanya banyak, itu dimakan. Seolah-olah ini kan aku yang bawa, jadi ya hakku dong makan. Sedangkan yang lain yang tidak bawa apa-apa, hanya melihat temannya, jemaat yang lain makan puas, minum sampai mabuk. Di sini ya udah dikatakan ya, minum terus menerus ya. Ya anggurnya kualitas nomor 1. Yang lain hanya melongo. Saya tidak bawa anggur, saya tidak bawa roti, jadi saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Nah, itu yang Paulus marah pada jemaat di Korintus. Kamu tidak pantas makan seperti itu. Kamu tidak memperingati dengan tidak menghargai. Jadi bukan karena dosa, iya kita berdosa. Ketika kita berdosa, kita harus mengaku dosa kita. Tidak mungkin kita hidup kudus dalam arti, ayo hidup kudus dulu baru bisa makan roti dan anggur. Kita mengaku kita berdosa, meminta ampun, dikuduskan. Kalau kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan menguduskan kita, membenarkan kita. Kalau iya, lakukan itu sebelum perjamuan kudus dilaksanakan. Jadi bukanlah saya harus pakaian putih, hati putih, pikiran putih, dalam arti saya harus kudus, tidak berdosa mulai dari malam dan seterusnya gitu. Bukan, tetapi yang Paulus katakan, lihat ya, kalau mau makan tunggu, nantikan orang lain makan dulu. Itu di ayat 33. Jadi jangan buru-buru sepuasnya. Kalau mau makan, kamu lapar, makan dulu di rumah. Baru waktu setelah ibadah perjamuan kudus, makan sepantasnya dan bagi. Silakan jemaat yang lain makan dulu. Jadi ada penghargaan. Saya orang berdosa, ketemu dengan jemaat lain yang berdosa, saling menyadari, ya saya berdosa. Silakan duluan. Maaf ya kalau saya berdosa ya. Silakan. Jadi ini perkumpulan, perjamuan yang saling berbagi. Bahwa anggur banyak, yuk kita minum sama-sama. Tidak menjadi mabuk, tapi ya. Dan itulah yang Paulus mau. Kesimpulan. 1. Eucharisteo. Mengucap syukur. Musim apapun yang terjadi di dalam 2021. Vaksin sudah datang sekian juta. Kapan kita dapat? Menurut perhitungan, mungkin realistis begitu, seluruh warga negara Indonesia dapat semuanya itu 3,5 tahun. Wah, lama sekali. Lah kalau saya dapat yang 3 tahun mendatang, saya rentan, saya risiko terkena virus itu tuh yang menghantui dunia saat ini. Jadi ayo mau cepet-cepetan.
Tunggu dulu, kalau ada penyakit-penyakit tertentu, pernah sakit kanker atau autoimun atau apa, nanti dulu. Nah, kan jadi takut, loh saya sudah mengharapkan dapat vaksin, tapi saya punya sejarah saya sakit yang cukup berat, yang tidak cocok, vaksinnya itu tidak cocok buat saya, jadi saya harus tunggu sesuatu yang tidak pasti. Baiklah, mari kita percaya pada sesuatu jaminan yang pasti di dalam Kristus. Ada ucapan syukur, menyadari bahwa kita adalah bagian dari komunitas. Satu tubuh, Tuhan berikan untuk dipecah-pecahkan, yang makan, yang minum darahnya disatukan. Terima satu sama lain, hargai, share, begitu ya. Kemudian anggur ini ketika kita minum, sadari ini adalah yang bisa saya lihat, saya sentuh, saya minum, cicipi. Minuman ini adalah karya puncak seorang yang ilahi, yang memberikan darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pemahaman itu membuat kita sangat menghargai, sangat bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya tidak pantas, tetapi Engkau membuat saya dilayakkan untuk menerima anugerah yang begitu besar. Dan mari kita jaga ya, supaya kita tidak menikmati, memakan dan minum secara tidak tepat. Karena kalau tidak tepat ada hukuman, lemah, sakit, meninggal. Hukuman akan menimpa orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa, minta ampun pada Tuhan, terus berseteru dengan yang lain, merendahkan orang lain, atau melakukan kejahatan seperti yang ada di masalah di Korintus. Mari kita jaga hidup kita, mari kita hargai pengorbanan Kristus, dan dengan menyadari ini kita tahu bahwa saya hidup untuk orang yang sudah memberikan darahnya. Saya berhutang darah pada Kristus. Bagaimana membayarnya? Mari kita berikan hidup kita. Mari kita berikan waktu kita. Kalau masih kuat, Tuhan, pakai kekuatan saya. Kalau masih bisa menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan, berikan, lakukan. Serius, saya berhutang nyawa pada orang ini, yaitu Yesus Kristus. Saya berhutang nyawa. Saya tidak mungkin membalas kebaikannya. Terlalu besar, terlalu mulia. Tetapi yang saya bisa, saya lakukan. Saya tahu saya akan gagal. Saya tahu saya bisa berdosa. Jelas, saya manusia. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa saya berdosa, kita datang pada Tuhan mengaku, meminta pengampunan. Kemudian ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus dalam bentuk roti dan anggur, kita sadari kembali, ini Immanuel yang selalu menyertai kita, mengingatkan, refresh kembali. Aduh, saya nggak pantas. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Eucharisteo, ada terima kasih, ada ucapan syukur dalam musim apapun. Mari kita merenungkan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendapatkan, menerima tubuh, roti dan anggur yang kita bisa pegang, yang kita bisa nikmati dengan pemahaman bahwa ini adalah karya. Saya mendapatkan peneguhan dari anugerah keselamatan, dan itu terus menerus sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang tidak bisa di dalam gereja menerima langsung, bisa mengambil ya sesuatu yang bisa melambangkan roti dan minuman yang esensinya adalah tubuh dan darah Kristus. Sementara roti dan anggur dibagikan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan penuh kesadaran. Oh, yang akan saya terima ini berharga.
sangat berharga. Saya tidak mau main-main dengan ini. Sebuah keindahan, sebuah kasih yang tidak terbatas. Nyawa taruhannya, dan itu dipertaruhkan total agar kita yang percaya Dia mendapatkan anugerah yang baik, keselamatan yang sejati, keselamatan yang penuh sekarang sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Dengan menerima, dengan menghargai, dengan memahami ini, maka kita bukannya lemah, sakit, dan meninggal, justru kita menjadi kuat, kita menjadi sehat, kita berapi-api, kita mempunyai gairah hidup untuk orang yang mengasihi kita sedemikian rupa. Kita mengasihi Dia. Mari kita menguji diri. Sudah siapkah kita menerima? Sudah pantaskah? Oh, belum pantas. Ini ambil waktu untuk mengaku, menyadari bahwa saya orang berdosa. Perbuatan-perbuatan dosa yang saya lakukan, kegagalan saya tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita akui dan memohon pengampunan Tuhan. Dan bertobat dan melakukan yang benar supaya Tuhan disenangkan. Anak-anak yang pantas mendapatkan anugerah, anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan karena mendapatkan anugerah terbesar dan belajar untuk membalas cinta kasih-Nya dengan memberikan kasih, dengan memberikan hati, dengan memberikan kehidupan dipimpin oleh kasih Allah. Sementara ada pujian yang dinaikkan, saya mengundang Bapak Ibu yang sudah dapat untuk bangkit berdiri mempersiapkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas dengan tangan kanan, kita hargai. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur untuk karya Kristus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian dari tubuh Kristus yang disatukan karena kasih-Nya. Mari kita siapkan cawan masing-masing dari kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Kita angkat cawan ini sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Menerima anugerah terbesar melalui simbol anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, menyerahkan hidup kita, menyadari bahwa kita adalah milik yang sudah dibeli lunas dengan darahnya. Dialah yang berotoritas akan kehidupan kita. Kehendak Dialah yang menjadi utama di atas kehendak kita. Kenikmatan Tuhanlah yang lebih penting daripada kenikmatan kita. Kehendaknya, kerinduan, kebenarannya yang disampaikan melalui kitab suci, Alkitab, itu menjadi prioritas. Dan ketika kita mementingkan kebenaran Allah itu, kita akan mendapatkan banyak perkara, penyertaan, Immanuel, anugerah yang baik. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kekuatan, kesembuhan, hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Cicipan rohani, kenikmatan, kepuasan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, kita bisa cicipi di dalam anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, menyadari sungguh-sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan, inilah hidup kami menghadapi tahun 2021 yang kami tidak tahu, tapi yang Engkau tahu. Kami punya jaminan, kami punya kekuatan yang terus-menerus. Dan tolong supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah milik Engkau. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Engkau telah meteraikan kami dengan darah melalui sakramen ini, mengingatkan kembali kami akan kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami menikmati, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.